Pemirsa, ketemu lagi. Gimana di sana keadaannya? Sehat? Keluarga juga sehat semua? Pekerjaan aman lancar? Ekonomi? Siklusnya terjadi dengan normal, natural? Yes. Pemirsa, inilah program Go Healthy yang kembali hadir untuk memberikan Anda semangat dan inspirasi melalui kisah narasumber kami yang sudah terundang, bagaimana mereka bisa mengatasi masalah kesehatan mereka. Dan kalaupun masih ada hal-hal yang belum bisa diatasi, bagaimana caranya mereka menjaga semangat mereka. Bersama saya Coki Sitohang, sekali lagi selamat datang di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Ada dua hal yang kami akan bahas di setiap segmennya dan dua-dua ini penting. Yang pertama adalah mengenai benar atau salah, bahwa siklus tidur berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Kemudian yang kedua, laser 650 nanometer dapat meningkatkan kualitas tidur. Kita lagi mau ngobrolin soal tidur terus ini. Karena tidur adalah salah satu kunci keberhasilan di hidup. Betul. Benar nggak Mas Boy? Mas Nurman? Setuju. Yang paling berharga justru adalah tidur. Ya, tidur dengan kualitas yang baik. Pak Didik cukup tidur nggak ya? Mari kita tanya Pak Didik, selamat datang di Go Healthy. Baik, ya, selamat datang. Silakan Pak, duduk. Jangan repot-repot. Pak Didik, bagaimana kesibukan hari-hari ini? Awal tahun ini Pak, target apa triwulan pertama ini? Ya, sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan jasa konstruksi di Indonesia, rutinitas itu tetap kita jalankan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak udah berapa tahun ini berkarya di perusahaan yang sama ini? Kurang lebih 22 tahun. Wow, luar biasa. Seorang manajer di perusahaan jasa konstruksi. Konstruksi. Tolong Pak Didik disapa dulu saudara-saudara kita, keluarga kita, khususnya yang ada di seputaran daerah istimewa Yogyakarta ya, kalau nggak salah betul, ya? betul. Bapak orang sana ya? Betul. Waduh. Monggo silakan. Ya, baik untuk saudara-saudara saya yang ada di Yogyakarta dan saudara-saudara saya yang ada di Jakarta. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Agar hari tua bahagia. Mari kita kenal dengan Pak Didik lewat tayangan berikut. Didik Purwanto. Dalam beberapa tahun terakhir, ia memiliki masalah tidur. Dampaknya, tekanan darah Didik pun menjadi naik. Kondisi ini semakin diperberat dengan kadar kolesterolnya yang tinggi. Pernah menderita keluhan-keluhan itu tensi tinggi, kolesterol tinggi, kemudian sulit tidur. Khawatir bisa terkena stroke, Didik pun mulai memperhatikan pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, Didik juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan hipertensi dan kolesterolnya yang tinggi. Jadi setelah menggunakan teknologi laser, yang paling pertama kali itu berangsur-angsur tidur itu mulai normal, bisa tidur. Tensi itu menurun, sedikit demi sedikit itu menurun. Setiap pagi dulu itu bersin-bersin. Nah, setelah menggunakan teknologi laser itu berkurang. Saat ini sudah nggak ada lagi. Pak, saya mau sampaikan dulu nih sama Bapak, ada beberapa narasumber kami yang memang punya tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang kurang lebih mirip nih sama Bapak nih. Ternyata masalahnya tuh mirip-mirip. Hipertensi lah, kurang tidur lah awalnya, stres yang tinggi. Jadi dulu paling tinggi tensinya berapa? 170. Bapak kepikiran apa? Langsung ke bahaya komplikasi atau cara mengatasinya? Yang pertama kali dalam benak saya itu adalah stroke. Langsung takut. Langsung kepikiran stroke ya, langsung kepikiran stroke. Jadi akhirnya saya memutuskan bagaimana supaya tensi itu bisa terkendali. Itu alasan Bapak pakai teknologi laser, Pak? Salah satunya itu. Jadi sebenarnya yang utama itu adalah susah tidur. Karena kalau susah tidur secara otomatis tensi akan naik. Mumpung kita lagi ngomongin soal tidur dan kualitasnya, menurut Pak Didik, pernyataan ini benar atau salah? Siklus tidur berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Apakah pernyataan ini menurut Bapak benar atau salah? Benar. Kalau kita tidur kurang dari 5-6 jam, apalagi cuma 2 jam, 3 jam, secara otomatis bangun itu badan merasa nggak enak.
Ya, jadi jawaban Bapak tepat sekali. Jadi tidur itu dia ada 2 komponen nih, harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah kualitasnya dan yang kedua adalah kuantitasnya. Nah, kita mulai dulu nih dari yang namanya kuantitas tidur kita. Benar ya, hampir benar tadi sebenarnya ya. Yang namanya kuantitas tidur kita ini memang harus tercukupi itu sekitar 6 sampai 8 jam. Itu adalah yang optimalnya. Ya, kemudian untuk kualitasnya sendiri gimana? Kualitas tidur ini akan ditentukan dengan siklus tidur yang baik. Jadi di dalam hidup kita ini terdapat 4 siklus. Siklus yang pertama itu adalah siklus terjaga waktu kita bangun ya gitu. Kemudian ada siklus nih waktu kita tidur itu terdapat yang namanya non-REM 1, non-REM 2 dan fase REM, rapid eye movement. Ya, kita sebutnya ya. Kalau misalkan kita mau menilai siklus tidur kita ini bagus atau tidak, itu harus ditentukan dengan yang namanya siklus non-REM 2. Pada fase ini akan terjadi nih yang namanya detoksifikasi, pengaturan tekanan darah, pengaturan hormonal itu akan keluar nih di fase non-REM 2. Tapi permasalahannya pada beberapa orang fase ini akan terlewati. Artinya dia tidak masuk ke dalam fase tidur yang berkualitas. Yang namanya hormon stres, kita sebutnya sebagai hormon kortisol, ini nanti akan meningkat sehingga bisa meningkatkan tekanan darah kita. Itulah kenapa pada orang yang dia siklus tidurnya nggak bagus dan yang pastinya ini ditandai juga dengan tekanan darah yang meningkat, ini akan berakibat buruk terhadap kesehatan. Jadi saya ulangi lagi bahwa siklus tidur ini nanti akan berakibat terhadap tekanan darah kita. Siklus tidur berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah adalah pernyataan yang benar. Kita kembali lagi ke Pak Didik yang sudah pakai teknologi laser, pemirsa. Pak, udah berapa lama pakai laser itu? Lebih dari 2 tahun. Oke. Setelah pemakaian teknologi laser, Iya. alhamdulillah sekarang sudah normal semua. Tensi Bapak sekarang terkendali nih, Pak? Terkendali, cukup terkendali. Rata-rata di? 120-an. Oh, mantap dong, Pak. Mantap. Dari 170 berproses menjadi 120. Nah, sejak pakai laser, kualitas tidur macam apa yang Bapak miliki? Siklus tidur saya itu menjadi normal kembali. Jadi jam 10 itu saya sudah bisa tidur, bangun itu tetap jam 4. Kolesterol gimana? Bagus nggak? Gula darah gimana? Kolesterol bagus. Jadi sebelum saya pakai teknologi laser itu angka selalu di atas 200. Sekarang di bawah 200. Mantap. Teknologi laser itu yang saya dapat, yang saya punya itu ada intranasalnya. Betul. Betul. Sebelum saya pakai teknologi laser itu, setiap pagi saya selalu bersin. Selalu bersin-bersin. Setelah saya pakai intranasal itu, berangsur-angsur dia berkurang dan sekarang udah nggak ada lagi. Kalau kita lihat di sini ya, ini merupakan contoh yang baik bagi pemirsa di rumah ya, bahwa yang namanya kesehatan darah dan pembuluh darah kita ini memang harus kita upayakan. Artinya kalau kita sudah tahu nih tekanan darah kita tidak baik, tekanan darah kita tinggi, bahkan bila ditambah dengan pengentalan darah, maka harus mulai dari sekarang kita take action untuk merubah pola hidup kita. Jadi pola hidup itu bukan cuma tentang makanan saja, enggak juga ya. Pola hidup kita itu ada olahraga di dalamnya, ada tidur yang cukup, ada pengelolaan stres yang cukup ya. Dari kesemuanya ini memang semuanya ini harus kita kerjakan dengan begitu baik. Tambahannya kita bisa tambahkan nih teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah seperti yang digunakan oleh Pak Didik. Ini akan digunakan di pergelangan tangan kita, nanti akan menyinari pembuluh darah kita. Ketika pembuluh darah kita tersinari oleh teknologi laser ini, maka akan dikeluarkanlah zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan bermanfaat untuk mengembangkan pembuluh darah kita sehingga tekanan darah kita akan lebih terkendali lagi. Dan yang pastinya aliran darah kita lancar dan mencegah terjadinya komplikasi akibat tekanan darah tinggi. Dan bisa juga dilengkapi tadi seperti katakan ya, menarik nih Pak Didik menggunakan teknologi laser yang menggunakan di rongga hidung. Jadi dikombinasikan ya, misalnya Pak Didik kan menggunakan di tangan juga, kemudian digunakan juga di rongga hidung. Jadi ini memang digabungkan ya. Karena kalau kita lihat ini intranasal itu kan masuk ke dalam rongga hidung, kemudian di sana banyak juga ada sirkulasi darah, ada pembuluh darah yang mengalir di sana. Dengan kualitas darah
darah yang baik, maka tadi fungsi-fungsi organ itu bisa terjaga dengan baik. Ya. Jadi tadi tidurnya menjadi lebih baik, karena di kepala ini juga salah satu kontrol untuk tidur kita menjadi lebih berkualitas. Flu-nya ya, masalah di hidung, ada sinusitis, ini juga akan bisa teratasi dengan sirkulasi darah yang baik. Ya, kemudian nanti kalau orang sering vertigo nih pemirsa, gangguan keseimbangan di telinga, itu semua juga akan bisa teratasi dengan kualitas darah yang baik dengan bantuan teknologi laser. Jadi dengan menjaga itu, maka kualitas hidup kita akan meningkat dan terjaga dengan baik. Teknologi laser apa sih yang dibicarakan dari tadi? Itu adalah dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan ini yang telah menemani masyarakat Indonesia dan membantu meningkatkan kualitas kesehatannya selama 10 tahun terakhir ini. Penggunaannya harus secara rutin. Dan kalau Anda gunakan secara rutin, maka dokter laser atau Accu-Laser dengan penggunaan 2 kali sehari, durasi 15 menit hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya adalah Anda dan saya dapat terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ayo pemirsa, take action deh sekarang. Dapatkan Accu-Laser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Jangan ragu, karena ini adalah nomor resmi. Ada tim call center dari Gogomol yang siap melayani Anda. Dan pastikan bahwa Anda mendapatkan hanya yang asli, hanya yang berkualitas, hanya yang bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, atau Accu-Laser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Oleh sebab itu, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Accu-Laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Selamat bergabung para profesional, para eksekutif, orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Anda yang ada di Jawa, luar Jawa, seluruh Nusantara, Anda yang saat ini nonton Go Healthy lalu bilang, waduh pekerjaan Pak Didik kok sama seperti profesi saya juga orang lapangan gitu. Dan saya mengerjakan tugas lapangan lebih banyak daripada tugas belakang meja. Memang Bapak manajer, tapi lebih banyak di lapangan atau sekarang ini dipercayakan banyak tugas organisasi Pak, manajerial? Dulu waktu masih muda itu full di lapangan. No. Jadi karena meningkatnya usia, kemudian senioritas, Iya. ya akhirnya mengelola administrasi manajerialnya. Jadi memanage yang menjadi bidang saya Betul. di perusahaan. Di bidang jasa konstruksi ini Bapak memperhatikan yang namanya SOP keselamatan Pak ya? Betul, betul. Pakaian khusus, Betul. helmet Pakai misalnya. helmet, ya betul, betul. Untuk keselamatan diri kita, di lapangan kita melakukan SOP. Tapi seringkali mengenai kesehatan tubuh kita, Betul. kita mengabaikan SOP ya Pak? Betul. Itu yang saya alami. Contohnya gimana? Contohnya gimana Pak mengabaikan gitu? Contohnya begini, kita kerja mulai dari pagi jam 7, jam 8, Ya. sampai jam 12. Tapi kita besok pagi tetap harus mulai lagi di Iya. jam yang sama. Jam 12 malam. 12 malam. Kan kalau di lapangan itu kan Dinamis. dinamis. Bisa sampai jam 12 malam, bisa sampai jam 6, bisa sampai jam 7, kira-kira begitu. Kalau sudah seperti itu, pola kerjanya,
makannya juga pasti berantakan ya Pak? Betul, betul. Apa yang ada ya disikat? Betul. Belum tentu disikat, dikunyah ya. Disikat. Beda ya? Tidak tertib gitu Tidak aja. tertib. Betul, tidak Bapak ngalamin tertib. itu? Betul, mengalami. Oh, belum lagi terpapar polusi udara. Iya. Betul. Belum kena debu lagi. Betul. Jadi memang kondisi seperti itu. Apa konsekuensinya kan gitu Pak? Ada pengganti, misalnya ada sebuah substitusi yang baik. Hadirnya teknologi kan juga membantu menyumbangkan substitusi itu. Betul. Ketika katakanlah kita belum bisa menjaga pola hidup sehat secara sempurna, Betul. paling nggak kualitas darah, pembuluh darah kita tetap terjaga lewat adanya teknologi. Betul. Bapak setuju ya Pak? Setuju, sangat setuju sekali. Makanya Bapak pilih pakai laser kan? Betul. Bapak pakai laser udah lebih dari 2 tahun begini, Bapak fit begini, apa tidak menjadi pembicaraan di kantor Pak? Rekan-rekan kerja kita. Saya pakainya sih pagi sama sore. Jadi sehari 2 kali saya. Oke. Nah, di lingkungan tempat ibadah saya, Iya. itu menjadi bahan pertanyaan. Nah, gitu. Oh, Bapak pakai apa itu ya? Karena gitu. Oh, ini teknologi laser. Saya bilang kayak gitu. Ini sangat membantu buat diri saya. Nah, akhirnya di tempat ibadah saya itu bertambah. Ada satu lagi, yang satu lagi. Pakai laser. Iya, betul. Kalau kita bisa menyebarkan pola hidup sehat itu ke orang lain, itu kan menjadi nilai tambah bagi kita. setuju. Ibadah Pak. Dan ibadah juga. betul. Iya. Ini berandai-andai aja Pak. Iya, betul. Ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan pada Bapak, ngakunya, ya ini laser loh buat darah, pembuluh darah, cobain dulu Pak Didik gitu. Tapi bukan yang di Go Healthy, bukan yang di Metro TV, bukan yang Bapak pakai yang dari Go Mall gitu. Kira-kira Bapak mau coba nggak? Ini lebih murah nih Pak gitu misalnya. Tidak. Kita mau yang asli, ya, yang resmi. Yes. Oh, mantap. Gitu. Asli dan resmi. Ya. Itu pasti terjamin kan? Terima kasih Pak Didik untuk kalimat-kalimat yang saya boleh katakan itu berbobot Pak, dan itu mewakili hatinya pemirsa kami. Betul. Jangan sampai orang nabung-nabung Pak, berharap untuk mendapatkan solusi dan jawaban, dikecewakan oleh tangan-tangan nakal yang hanya ingin mengambil keuntungan tapi tidak mau bertanggung jawab pada kesehatan orang lain. Terima kasih Pak. Saya mau ajak pemirsa untuk dapat lagi pengetahuan, biar informasinya makin lengkap. Tahukah Anda pemirsa, sinar laser 650 nanometer dapat meningkatkan kualitas tidur. Bapak pernah dengar info ini? Pernah. Pernah ya? Pernah. Sebenarnya Bapak udah terpapar Pak. Bapak sudah merasakannya. Penjelasannya adalah praktisi silakan. Ya, jadi kalau kita bicara teknologi laser ya, teknologi laser ini menggunakan low level laser terapi. Sinar laser yang memang sudah diukur ya kadar atau panjang gelombangnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kita bicara teknologi di bidang kesehatan ini kan banyak ya digunakan. Tapi untuk darah berdarah maka kita menggunakan yang 650 nanometer salah satunya ya. Jadi ada 3 sinar warna, ada laser merah, ada sinar biru dan ada sinar kuning. Nah, yang laser merah itu di 650 nanometer dia tujuannya adalah menjaga supaya kualitas darah kita baik. Ya, dengan kualitas darah yang baik, maka nanti tidurnya akan menjadi terbantukan. Nah, kualitas darah seperti apa sih yang baik? Nah, kita bicara bahwa dengan adanya panjang gelombang 650 nanometer ini, dia akan membuat kadar darah kita yang kental ini akan menjadi tidak kental lagi. Jadi mencegah untuk terjadinya penggumpalan darah, ya, yang kita lihat ini, yang dia saling berdekatan, saling menempel. Ini bisa disebabkan oleh karena kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi, dan ini akan mengganggu metabolisme sel dalam tubuh, bagian-bagian di tubuh kita. Nah, teknologi laser tadi dengan panjang gelombang 650 nanometer ini akan menguraikan tadi ya, menguraikan gumpalan-gumpalan darah tadi dan mencegah untuk tidak bergumpal kembali. Ya, dan dengan itu maka sel-sel akan mendapatkan nutrisi yang cukup, dan juga ditambah lagi dengan dapur energi yang ada dalam sel-sel di tubuh kita, ini juga nanti akan meningkatkan metabolisme dengan baik, sehingga tadi kolesterol, gula darah yang ada dalam sirkulasi darah akan dimanfaatkan dirubah menjadi energi. Ini kombinasi semua tadi ya. Kemudian ditambah lagi juga teknologi laser ini yang 3 sinar warna tadi, ada yang namanya sinar kuning. Ya, sinar kuning ini juga akan meningkatkan hormon melatonin. Ini akan membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Ya, jadi dengan darah yang baik, tekanan darah yang terkendali, kadar gula terkendali, kolesterol terkendali, kemudian kadar melatonin yang cukup, maka tidur kita akan berkualitas. Jadi ini saling berkaitan, jadi tidak terlepas satu persatu. Ya, jadi kalau kita bicara teknologi laser, kita bicara low level laser terapi, ini sudah diukur panjang gelombang
gelombangnya sudah melakukan penelitian dan ini memang digunakan khusus untuk kualitas darah pembuluh darah. Jadi ada pemirsa yang punya masalah dengan darah dan pembuluh darah, apakah itu dengan kolesterol tinggi, gula darah tinggi, kemudian tekanan darah yang tinggi, ini perlu dibantu dengan bantuan teknologi laser tersebut. Oke, tadi penjelasan dari Mas Boy adalah penjelasan yang komprehensif pemirsa tentang sinar laser dengan warna yang berbeda. Panjang gelombangnya 650. Itulah yang dirasakan oleh Pak Didik ketika tidurnya menjadi berkualitas, ketika badannya menjadi bugar, dan tentu saja tensinya turun karena pembuluh darah dan darahnya sudah terkoreksi. Ya. Tapi Pak, ngomong-ngomong, Bapak ngeh nggak? Ini kalau alatnya lagi nyala nih Pak, ini kan lagi saya lakukan terapi. Maka sinar ini dinyalakan tidak sembarangan menyentuh kulit kita. Tapi titiknya bisa presisi, bukankah begitu Mas Novel? Ya, karena ini berkaitan erat dengan yang namanya titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita nih ya pemirsa di rumah ya. Jadi di pergelangan tangan kita itu banyak tuh terdapat titik-titik akupuntur ya. Ada untuk paru-paru, itu kita sebutnya elang atau LU ya. Ada LU 7, 8, 9. Kemudian ada titik yang untuk perikardium kita atau untuk jantung kita itu ada PC6, PC7. Nah kemudian yang berkaitan dengan stres, berkaitan dengan tekanan darah, berkaitan dengan tidur, itu ada titik HT, ya heart kita sebutnya. Ada HT 4, 5, 6, 7. Nah kalau kita berbicara tentang yang namanya tidur dan stres, ini berkaitan erat dengan yang namanya titik HT 4 dan 5. Nah kedua titik ini jika distimulus dengan baik oleh teknologi laser yang sudah terukur, maka titik ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tidur dan kuantitas tidur kita. Dan yang pastinya akan mengendalikan yang namanya faktor stres pada tubuh kita. Mas Coki tadi sudah bilang bahwa titik-titik ini yang ada di teknologi laser yang digunakan oleh Pak Didi ini sudah disesuaikan dengan titik-titik yang saya sebutkan tadi. Memang tujuannya adalah selain untuk menyinari pembuluh darah besar kita, tapi tujuannya adalah untuk menyinari titik-titik akupuntur di area tersebut. Nah selain itu juga, kalau yang namanya stres ini tidak kita tanggulangi dari sekarang juga, maka stres ini berkaitan erat dengan yang namanya peningkatan tekanan darah dan juga pengentalan darah kita. Jadi mulai dari sekarang kita harus jaga nih yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita, dan kita menggunakan teknologi laser yang sudah terukur dan yang pastinya dilengkapi dengan intranasal. Ayo pemirsa di rumah yang sudah punya keluhan yang sama dengan Pak Didi, ya sudah ada tekanan darah tinggi, sudah ada kolesterol tinggi atau gula darah yang tinggi, atau saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi komplikasi akibat tekanan darah tinggi, mulai dari sekarang kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kita pakai teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Setuju. Kalau Pak Didik saya udah percaya Pak, Bapak orangnya teredukasi mengenai masalah kesehatan. Betul. Kalau udah ngomongin tentang masalah kesehatan, Bapak nggak mau nunda-nunda. Tapi apakah istri Bapak begitu juga Pak? Udah pakai belum lasernya Pak? Pakai tapi belum rutin. Belum rutin Belum Pak? rutin. Ada keluhan nggak? Sementara ini belum ada. Sebelum ada keluhan, Tapi preventif gitu maksudnya. Buat pencegahan. preventif. pencegahan ya? Ya. Setuju ya sebelum ada keluhan? Betul harus sekali. rutin pakainya? Harus. Rutin Pak. Iya, iya, Ya, iya. bilangin ibu ya Pak ya? Betul. Harus Pak. Nih, Oke, oke. atau Bapak mau ngomong hati ke hati sama ibu. Nanti bilang di rumah aja Pak. Iya. Kalau sekarang saya minta tolong Pak sama Pak Didik sebagai orang yang sudah merasakan manfaat teknologi laser. Monggo Pak, diajak pemirsa kita Pak. Apapun profesi beliau Pak, sampaikan. Gunakan teknologi laser. Karena pengalaman Bapak adalah, silakan. Untuk pemirsa seluruhnya, marilah kita gunakan teknologi laser untuk mencegah penyakit-penyakit yang timbul di kemudian hari. Karena kita sehat di usia muda, bahagia di usia tua nanti. Wah, kalimatnya. Setuju. Terima kasih Pak, matur nuwun sangat. Iya. Jadi kepada para pemirsa, khususnya saudara-saudara kami, orang-orang baik yang juga bekerja di bidang jasa konstruksi, ingat perusahaan Anda masih membutuhkan Anda. Pilihan Pak Didik sudah tepat dan bijaksana, dan sekarang saya tantang Anda pemirsa, bukan hanya sebagai penonton yang pasif, tapi sebagai seorang penonton yang bijaksana. Harus mengambil langkah, baik itu pencegahan atau preventif maupun mengatasi masalah Anda dengan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall yang merupakan sebuah alat kesehatan yang telah menemani kehidupan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir dan berfungsi untuk meningkatkan kesehatan mereka. Saya juga
terdampak. Spesifikasi dari alat kesehatan ini adalah 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah disesuaikan sedemikian rupa, dirancang untuk satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika Anda menggunakannya secara rutin, dan ini tantangan juga nanti untuk istrinya Pak Didik, mau pakai secara rutin, kata kuncinya adalah rutin, maka dokter laser ataupun Aculaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah supaya Anda dan saya tercegah dari bahaya komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Segeralah dapatkan Aculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca saat ini. Oh, tim kami sudah siap pemirsa. Mereka adalah tim call center dari GoGo Mall. Mereka profesional, siap melayani Anda. Dan pastikan pemirsa, Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, resmi, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya Anda akan dapatkan di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.